A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kanat zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa hasara. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah, jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah, kebodohan adalah sumber dari segala macam musibah. Dan musibah yang paling besar itu adalah apabila seseorang itu kehilangan iman dan Islamnya. Karena apabila kita kehilangan harta dan benda yang ada di dunia ini, maka kita bisa mencarinya kembali. Tetapi apabila kehilangan iman dan Islam, maka kita akan mengalami kerugian yang tiada taranya di dunia dan di akhirat kelak. Pemirsa yang ada di rumah, berikut ini adalah video dari seorang murtadin yang tersesat ya, karena gagal pahamnya yang teramat sangat parah terhadap ayat-ayat Al-Quran sehingga beliau menjadi murtad. Jadi inilah bahayanya saudara-saudaraku, bagaimana penting kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh seperti murtadin berikut ini. Jadi sebelum saya menyanggah, marilah kita sambil melihat video dari murtadin yang seperti biasanya merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus berikut ini. Bang, Aye mau nanya nih, kenapa sih abang pindah agama yang dulu ke agamanya yang sekarang? Pengen tahu nih. Gini Pok, satu kali Aye mikir-mikir, di dunia kita hidup nih, ternyata ada agama wahyu, ada 3 Pok, agama wahyu. Oh, ada 3, bukan 5 ya bang? Bukan, 3, yaitu Yahudi, Nasrani, sama Islam. Nah, pemirsa yang ada di rumah sudah melihat kan bagaimana betapa bodoh dan gagal pahamnya murtadin tersebut. Beliau mengatakan bahwa agama wahyu itu ada 3, yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam. Itu adalah kebodohan yang teramat sangat parah dalam memahami Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menurunkan Islam sebagai satu-satunya agama yang hak. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, surat ketiga ayat 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengambil agama selain daripada Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-132 sampai 133, di sana dikatakan, "Ingatlah ketika Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Ayat 133 juga di sana dikatakan, "Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab, 'Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Suci, dan kami hanya berserah diri kepadanya.'" Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat ke-5 surat Al-Maidah ayat ke-3, di sana dikatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan untukmu nikmatku dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi Islam adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, tidak ada seorang pun yang menuju kepada Allah jika tidak melalui agama Islam ini. Karena Islam adalah juga agama yang dianut oleh Yesus dan juga seluruh para nabi. Sekarang mari kita melihat video selanjutnya, yaitu bagaimana gagal pahamnya murtadin ini dalam memahami Islam. Oh gitu. Masing-masing punya pemimpin. Kalau Yahudi itu pemimpinnya Nabi Musa. Oh, Nabi Musa alaihi salam. Iya, yang punya tongkat ajaib bisa belah laut tuh. Gitu ya. Kalau pisau nih buat belah jambu.
Terus Bang? Yang kedua, agama Nasrani pemimpinnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Oh, Isa Al-Masih. Alaihissalam juga ya. Iya. Yang ketiga, agama Islam pemimpinnya Nabi Muhammad. Nah, pemirsa di rumah sudah tahu kan, sudah melihat kan bagaimana videonya dan berapa dangkalnya pemikiran murtadin itu. Beliau mengatakan bahwa Musa alaihissalam itu adalah pembawa agama Yahudi. Demikian juga Isa Al-Masih dikatakan oleh murtadin itu bahwa Isa Al-Masih membawa agama Kristen atau Nasrani. Dan beliau juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah yang membawa agama Islam. Jadi masing-masing menurut logika murtadin itu bahwa masing-masing utusan Tuhan itu membawa agama yang berbeda. Ini adalah kebodohan dan salah kaprah yang sangat parah dalam memahami Al-Quran dan sejarah pewahyuan dalam hubungannya dengan pesan-pesan yang dibawa oleh seluruh para nabi Allah di muka bumi ini. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Musa tidak pernah membawa agama Yahudi. Nabi Musa adalah seorang Muslim. Nabi Musa adalah mengikut agama yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti kita ketahui bersama bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak pernah membawa agama Yahudi, tetapi beliau membawa agama Islam karena beliau adalah seorang Muslim. Kata Yahudi itu pertama-tama dikenal di sekitar Palestina ketika orang-orang di luar kawasan Yudea melihat kumpulan Bani Israel di Yudea, ketika orang-orang dalam komunitas Yahudi itu menjalankan agama Musa, maka orang-orang di luar komunitas dari agama Yahudi mengatakan, lihatlah mereka ini adalah Yahudi, mereka ini adalah Yudaisme, mengikut agama Musa. Maka sejak saat itulah Yahudi mulai dikenal, ya, agama Yahudi mulai dikenal. Tetapi jika kita bertanya kepada Musa, oh Musa, apa agamamu? Maka Nabi Musa tentu saja tidak akan menjawab bahwa agamanya adalah Yahudi, tidak. Sebab Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mendengar nama Yahuda sebelum itu, karena Yahuda adalah anak dari Yakub alaihissalam. Tetapi jika kita bertanya kepada Musa alaihissalam, oh Musa, apa agamamu? Maka Musa alaihissalam akan menjawab bahwa agamaku adalah agama yang hanya berserah diri dan patuh kepada kehendak Allah. Dan satu kata untuk itu adalah Islam. Islam adalah tunduk dan patuh pada kehendak Allah. Demikian juga jika kita bertanya kepada Yesus atau Isa alaihissalam, oh Yesus, apa agamamu? Maka Isa alaihissalam atau Yesus tidak akan mengatakan bahwa agama saya adalah agama Kristen, tidak. Sebab Isa alaihissalam tidak pernah mendengar nama Kristen seumur hidupnya. Agama Kristen pertama kali muncul di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-11 ayat ke-26. Di Antiochialah murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jika saja Yesus berkata agama saya adalah Kristen walaupun itu tidak mungkin, maka kita akan bertanya lagi kepada Yesus, oh Yesus, kamu Kristen apa? Apakah kamu Saksi Yehova? Apakah kamu Kristen Katolik? Apakah kamu Mormon? Apakah kamu Protestan? Apakah kamu Lutheran? Tidak. Tetapi Yesus tidak akan mengatakan semua itu. Yesus hanya akan mengatakan bahwa agamanya adalah Islam, ya, Islam, yaitu agama yang hanya berserah diri dan patuh pada kehendak Allah dan tunduk dan patuh pada kehendak Allah. Dan satu kata untuk itu adalah Islam. Islam adalah tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Demikian pula Nabi Muhammad SAW datang adalah untuk menyempurnakan Islam itu, sebagaimana Isa Al-Masih juga datang untuk menggenapi hukum Taurat, seperti kita lihat di dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat 17 sampai ke-22. Di sana dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tidaklah aku datang melainkan untuk menggenapinya. Aku berkata kepadamu, sebelum langit dan bumi ini lenyap, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat itu sebelum semuanya tergenapi. Jadi Yesus juga atau Isa Al-Masih juga datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran sudah saya bacakan tadi di dalam surat ke-5 surat Al-Maidah ayat ke-3. Di sana dikatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini
telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan untukmu nikmatku, serta telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi Nabi Muhammad sebagai Nabi yang membawa agama Islam penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya, ya, yang membawa Islam penyempurna agama Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh utusan Allah yang terakhir, adalah membenarkan dari ajaran-ajaran para rasul sebelumnya untuk menyempurnakan Islam. Jadi gagal paham yang teramat sangat parah itu membuat murtadin itu adalah dalam kesesatan yang sangat nyata sekali. Dan semoga murtadin tersebut bisa sadar dan kembali kepada fitrahnya untuk memasuki agama yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Oh iya tuh Bang, terkenal banget dia Bang. Nah, waktu ayah mikir-mikir, satu kali ayah baca kitab ayah yang dulu. Ternyata yang ayah baca itu tentang Isa Al-Masih. Oh gitu. Isa Al-Masih itu sangat menarik hati ayah, Pok. Soalnya gini, lahirnya itu beda sama yang lain. Apa bisa beda Bang? Dia kagak punya bapak, cuma punya ibu. Dia lahir dari firman Allah dan roh Allah. Oh gitu. Iya, lagi pula kitab ayat bilang gini, orang yang memiliki kebesaran di dunia dan di akhirat itu adalah Isa Al-Masih, bukan yang lain. Ya, pemirsa yang ada di rumah sudah melihat ya bagaimana betapa dangkalnya pemikiran murtadin tersebut. Dia mengatakan bahwa Isa itu lahirnya beda sama yang lain, ya. Tetapi murtadin tersebut tidak melihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat ke-59, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya misal penciptaan Isa adalah sama dengan Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadilah, maka jadilah ia." Jadi begitulah juga dengan penciptaan Isa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Jadilah, maka jadilah ia." Begitu. Jadi murtadin tersebut membaca Al-Qur'an tetapi hanya membaca terjemahannya saja barangkali, dan itu juga sebenarnya bisa kita pahami, tidak masalah. Tetapi marilah kita membaca Al-Qur'an itu secara menyeluruh, secara kafah, dan sayangnya kebodohan murtadin tersebut hingga pindah ke seberang itu adalah karena kebodohannya dalam memahami ayat-ayat Al-Quran sehubungan dengan peristiwa kelahiran Isa alaihissalam. Nah, setelah kita lihat ya bahwa beliau mengatakan Isa Al-Masih itu lahirnya beda banget sama yang lain. Kenapa beliau itu tidak kembali untuk bercermin kepada Alkitab? Kita bisa lihat di dalam Alkitabnya sendiri itu, di dalam Ibrani, ya, surat-surat Paulus kepada orang-orang Ibrani pasal ke-7 ayat ke-1 dan seterusnya, di sana Paulus berkata ya bahwa Melkisedek itu tidak berawal dan tidak berakhir, tidak beribu dan tidak berayah, dan hidupnya itu tidak berkesudahan. Mengapa murtadin tersebut tidak melihat Melkisedek tetapi justru membangga-banggakan Yesus atau Isa Al-Masih? Seharusnya murtadin tersebut melihat bagaimana hebatnya Melkisedek, tidak berayah, tidak beribu, tidak berawal dan tidak berakhir, serta hidupnya itu tidak berkesudahan. Ya, artinya itu derajat itu tentu saja sama dengan Allah. Kenapa murtadin tersebut tidak membangga-banggakan Melkisedek, justru membangga-banggakan Yesus? Ini bukti betapa sangat bodoh sekali para murtadin tersebut ya. Jadi saya mohon maaf ya mengapa saya mengatakan kata yang sangat keras ini ya. Ini sebenarnya sangat pantas kita ucapkan ya, karena memang sungguh terlalu betapa bodohnya orang-orang itu yang memahami Alkitab dan Al-Quran sehingga akhirnya rela untuk menjual ya segala kehidupan di akhiratnya untuk mengambil dunia yang tidak seberapa ini, yang sifatnya hanya sementara, dengan angan-angan kehidupan dan keselamatan yang akan diperolehnya di akhirat kelak.
dengan mengatakan bahwa semua muslim itu akan menuju kepada kesengsaraan dan neraka. Ya, bagaimana kita melihat di video selanjutnya, itu adalah suatu angan-angan yang kosong saja dari umat-umat Paulus itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-111, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana huda aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berkata, tidak akan masuk surga melainkan penganut agama Yahudi atau Nasrani atau Kristen atau umat Paulus. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu adalah angan-angan kosong saja dari orang-orang Kristen itu. Itu adalah angan-angan kosong saja dari umat-umat Paulus itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, tunjukkanlah, ya, katakanlah kepada umat Paulus itu, tunjukkanlah bukti-bukti kebenaran kalian jika kalian, wahai umat-umat Paulus, adalah orang-orang yang benar. Tetapi sungguh selama sejarah perdebatan antara umat Islam dan umat Kristen, kebenaran Kristen itu tidak bisa ditunjukkan. Justru semakin orang-orang Kristen yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus itu berusaha untuk membuktikan kebenaran mereka menurut kacamata mereka sendiri, justru agama Kristen atau pengikut Paulus itu ditelanjangi dengan bukti-bukti bahwa sesungguhnya Kristen itu atau umat Paulus itu adalah orang-orang yang sesat. Karena ketika mereka mengatakan bahwa mereka itu pengikut Kristus, pengikut Yesus, ya, ketika mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah pengikut Yesus, itu sebenarnya tidak, mereka itu tidak mengikuti Yesus, tetapi mereka itu adalah mengikut si penyesat Paulus, ya. Jadi itu celakanya orang-orang itu tidak memahami Alkitab mereka sendiri. Kemudian Murtadin ini juga mengutip ayat di dalam surat ketiga, surat Al-Imran ayat ke-45. Di sana dikatakan, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maria, hai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kepada kamu kabar gembira dengan kelahiran anak yang suci, yang namanya adalah Al-Masih, Isa putra Maryam, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Murtadin ini mengambil atau mengutip ayat ini melupakan ayat Al-Quran yang lain, di mana di sana kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat ke-83 ayat ke-21, di sana dikatakan bahwa ada juga di sana dikatakan orang-orang atau malaikat-malaikat yang termasuk didekatkan kepada Allah. Kita juga bisa melihat di dalam surat Al-Waqiah ayat ke-88, di sana dikatakan jika orang tersebut meninggal dalam keadaan orang-orang, atau jika orang yang meninggal tersebut termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan banyak juga ayat lain di dalam ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang lain juga termasuk muqarrabun, yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah dengan kata jamak, yaitu muqarrabin, dan juga ada secara khusus mengatakan muqarrabin secara tunggal. Jadi orang-orang yang didekatkan kepada Allah itu bukan hanya satu, tetapi banyak orang. Jadi siapapun orang-orang yang bertakwa, maka dia adalah termasuk ulaikal muqarrabin, dan orang-orang yang bertakwa juga termasuk ulaikal muqarrabun, yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi Murtadin ini sengaja mengutip satu ayat tanpa melihat ayat-ayat Al-Quran yang lain untuk menjustifikasi pendapatnya bahwa hanya Yesuslah yang didekatkan kepada Allah. Ini adalah suatu kebodohan yang disengaja dan penipuan yang luar biasa, di mana penipuan ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Mantap banget, Bang. Udah gitu ayat pelajarin lagi, dia punya banyak mujizat. Apa aja tuh mujizatnya? Orang
sakit sembuh, orang buta melek, orang lumpuh jalan, orang kusta tahir, orang mati dibangkitin. Bukan cuma orang mati dibangkitin, Po. Dia sendiri waktu mati bangkit lagi, Po. Cuma itu yang kayak gitu. Pemirsa yang ada di rumah sudah melihat kan bagaimana betapa gagal pahamnya murtadin tersebut dalam melihat mukjizat Yesus. Seharusnya murtadin itu membaca Alkitabnya sendiri, di mana kita bisa melihat bahwa yang bisa melakukan mukjizat itu bukan cuma Yesus, tetapi juga Nabi Elisa. Kita bisa melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal ke-8 ayat 5, di sana dikatakan bahwa Nabi Elisa bisa menghidupkan seorang anak yang sudah meninggal dunia. Kita juga bisa melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal ke-13 ayat ke-21, di mana tulang Nabi Elisa ketika bersentuhan dengan orang yang sudah meninggal dunia, maka orang yang sudah meninggal dunia tersebut ketika bersentuhan dengan tulang Nabi Elisa, maka orang yang sudah meninggal tersebut bangkit dan hidup kembali. Jadi mukjizat Yesus itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mukjizat Nabi Elisa, di mana Yesus melakukan segala mukjizatnya itu pada saat beliau masih hidup. Tetapi Nabi Elisa bisa melakukan itu ketika Nabi Elisa itu sudah menjadi tulang belulang, di mana ketika tulang belulangnya bersentuhan dengan mayat, maka mayat tersebut tiba-tiba menjadi hidup kembali. Jadi inilah mukjizatnya. Jadi ketika murtadin tersebut mengatakan bahwa hanya Yesus yang bisa melakukan itu, tidak ada orang lain, itu adalah suatu kebodohan yang disengaja. Kita bisa berkesimpulan ketika murtadin tersebut meninggalkan Islam dan bergabung bersama umat-umat Paulus, maka kita tentu saja mengetahui bahwa alangkah dangkalnya dan betapa bodohnya murtadin tersebut dalam memahami Alkitabnya sendiri. Makanya dia menjadi murtad. Jadi itulah sebabnya kebodohan itu adalah suatu malapetaka yang teramat sangat besar. Jadi oleh karena itu marilah kita mengkaji dan memahami Alkitab kita untuk mendapat keselamatan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Dan ketika murtadin tersebut mengembanggakan mukjizat Yesus, di mana ketika Yesus berhasil menghidupkan orang yang sudah meninggal, lalu menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit, menyembuhkan orang lumpuh, dan juga penyakit-penyakit lain yang disembuhkan oleh Yesus. Tetapi di ayat selanjutnya di dalam Injil Matius pasal ke-15 ayat 30 sampai dengan 31, di mana di ayat 31 itu lebih dipertegas lagi bahwa mereka semua itu memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus, di mana Yesus sendiri melakukan mukjizat itu adalah atas kehendak Allah, bukan atas kehendak dirinya sendiri. Kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal ke-15 ayat 30, di sana dikatakan bahwa dia melakukan semua kehendak itu adalah atas kehendak Allah. Dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, melainkan segala sesuatu yang dilakukannya itu adalah atas kehendak Tuhannya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang saat itu yang melihat Yesus melakukan segala macam mukjizat itu, mereka semuanya memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Jadi itu adalah suatu tanda yang sangat jelas sekali bahwa Yesus itu tidak bisa melakukan apa-apa melainkan atas kehendak Allah. Jadi gugurlah segala macam apa yang dibangga-banggakan oleh murtadin tersebut terhadap Yesus. Makin selidikin, makin penasaran. Ternyata kitab ayat bilang orang yang tahu hari kiamat ya Isa Al-Masih. Dia tahu hari kiamat juga, Bang. Iya, hari kiamat aja dia tahu. Waduh. Dan selanjutnya pemirsa yang ada di rumah bisa melihat ya, bagaimana kemudian ocehannya para murtadin tersebut ketika mengatakan bahwa hanya Isa alaihissalam yang mengetahui tentang hari kiamat. Saya tidak tahu ayat Al-Quran mana yang beliau maksudkan itu. Ya mungkin yang beliau maksudkan itu ayat Az-Zukhruf berikut ini ya. Coba pemirsa yang ada di rumah silakan melihat ayat dari Al-Quran berikut ini, di mana ayat Al-Quran berikut ini tidak mengatakan bahwa Isa itu mengetahui hari kiamat. Tidak. Bahkan kita bisa melihat di dalam Injil Markus pasal ke-15 ayat 32,
Di sana dikatakan bahwa akan harinya itu tidak ada yang tahu, anak tidak, malaikat tidak, hanya Bapa saja, yaitu hanya Allah saja yang mengetahui akan datangnya hari kiamat itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya murtadin itu tidak memahami Alkitabnya sendiri. Jadi inilah ya, jadi untuk para murtadin, tolonglah kalian itu jangan terlalu membangga-banggakan kebodohan kalian itu, ya. Jadi jangan sampai kebodohan kalian itu ditularkan kepada orang lain. Sangat berbahaya sekali jika kalian ingin mendapatkan kecelakaan yang abadi di akhirat kelak, maka jangan tularkan kecelakaan kalian itu kepada orang lain. Luar biasa ya. Ayah mikir setengah mati, tapi nggak gampang kok. Ayah mau pindah tuh, ayah takut dibuang keluarga, dimusuhin teman-teman. Tapi nggak apa-apa dah. Ini persoalannya kan pertarungan hidup sorge apa neraka, betul nggak kok? Kita harus pikirin yang kekal, Bang. Jangan yang sementara. Jadi para murtadin sekalian, sebenarnya Anda itu tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi kalian itu adalah korban dari strategi kejam Paulus. Ya, jadi umat Kristen itu adalah korban dari strategi kejam seorang tokoh yang luar biasa pendusta sekali, yaitu Paulus. Ya, dimana Paulus itulah yang merombak, yang menghancurkan seluruh hukum Taurat, sedangkan Yesus tidak akan menghancurkan hukum Taurat itu, bahkan Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat itu. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa sebelum lenyap langit dan bumi ini tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat itu sebelum semuanya tergenapi, tetapi Pauluslah yang menghancurkan hukum Taurat, sehingga umat Kristen sekarang itu adalah bukan umat Yesus tetapi umat Paulus dan korban dari strategi kejam Paulus. Sehingga ketika Anda mengatakan, sudahlah, lebih baik saya murtad saja demi masa depan saya, demi keselamatan saya di akhirat nanti untuk masuk ke dalam surga, daripada saya masuk ke dalam neraka, itu adalah suatu kebodohan Anda, karena Anda sudah tertipu dengan umat Paulus, umat-umat yang merombak hukum Taurat, umat-umat yang menghancurkan ajaran Yesus. Hukum Taurat dihancurkan oleh oknum-oknum umat-umat Paulus. Jadi sebenarnya Anda itu adalah korban dari strategi kejam Paulus. Jadi surga yang Anda idam-idamkan dan konsep keselamatan yang Anda impikan itu adalah semuanya suatu kepalsuan, di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa ketika konsep teisme murni, yaitu hanya beriman dan menyembah Tuhan Allah saja, di mana kita bisa melihat di dalam Injil Markus pasal 12 ayat ke-29 sampai ke-32, di mana hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Maka Paulus memakukan semua hukum itu, di mana di dalam Roma pasal 10 ayat 9 Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu adalah ciptaan Paulus, ciptaan dan kebohongan Paulus dari Tarsus. Jadi Anda para murtadin adalah kasihan sekali, Anda itu adalah korban dari strategi kejam Paulus. Jadi sadarlah, konsep keselamatan dan surga yang Anda impikan itu adalah angan-angan kosong belaka. Hendaklah kalian perhatikan, wahai para murtadin, ketika Al-Quran yang merupakan mukjizat dari segala macam mukjizat mengatakan bahwa Yesus tidak mati di tiang salib, maka itu dibenarkan oleh Yesus sendiri. Ketika Paulus mengatakan Yesus harus mati di tiang salib, itu adalah merupakan suatu ciptaan Paulus yang mengada-ngada saja. Padahal Yesus mengatakan di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36, di sana Yesus mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, sebab hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Ketika murid-muridnya masih girang dan masih heran, karena girangnya murid-murid tersebut melihat Yesus di situ, maka murid-muridnya sangat senang sekali melihat gurunya, di mana sebelumnya murid-murid itu menyangka bahwa gurunya itu bangkit dari kematian. Maka Yesus meyakinkan murid-murid itu
bahwa dia tidak bangkit dari kematian dengan menunjukkan daging dan tulangnya. Ketika murid-murid itu masih heran dan girangnya dan masih heran, lalu Yesus ingin meyakinkan lagi murid-murid itu dengan mengatakan, adakah di antaramu membawa makanan di sini? Lalu murid-murid itu memberikan kepada gurunya sepotong ikan goreng. Lalu Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit dari kematian. Tetapi Paulus yang merupakan penyesat dan iblis dari segala macam iblis yang berwujud manusia, menyesatkan umat-umat Paulus dengan memakukan bahwa Yesus mati di tiang salib, di mana konsep keselamatan merupakan suatu keharusan lewat kematian Yesus di palang salib yang merupakan ciptaan Paulus. Sedangkan kita tahu bahwa Yesus seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal 24 ayat ke-36 dan seterusnya yang sudah saya bacakan tadi, Yesus tidak bangkit dari kematian. Yesus membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia tidak bangkit dari kematian. Dia belum menjadi hantu, sebab orang yang bangkit dari kematian itu tidak berbentuk jasad fisik, tetapi berbentuk jasad rohani. Siapa yang mengatakannya? Tentu saja Yesus. Siapa yang mengatakan bahwa yang bangkit dari kematian itu berbentuk jasad rohani? Tentu saja juga Paulus. Siapa yang mengatakannya bahwa orang yang bangkit dari kematian itu berbentuk jasad rohani? Tentu saja kalian semua. Umat Kristen meyakini bahwa Kristus atau Yesus itu bangkit dari kematian dengan jasad rohani. Tetapi lihatlah apa kata Yesus dengan menunjukkan daging dan tulangnya, dengan menunjukkan bahwa dia memakan ikan goreng, itu membuktikan bahwa Yesus belum bangkit dari kematian. Jadi kalian wahai para murtadin adalah merupakan suatu hal atau kebodohan yang sangat luar biasa sekali dan sesat yang sesat-sesatnya, di mana kalian sudah tertipu oleh tokoh yang satu itu, yaitu Paulus, dan kalian adalah sudah merupakan suatu korban dari strategi kejam Paulus yang merupakan penyesat dari segala macam penyesat. Jadi ayah dulu pindah pemimpin. Sekarang pemimpin ayah namanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Alangkah kasihannya sekali murtadin tersebut. Dengan bangganya dia mengatakan, sekarang dia ganti pemimpin. Pemimpinnya sekarang adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Sungguh sangat ironis sekali, sungguh sangat kasihan sekali, di mana Yesus tidak mengakui orang Indonesia, Yesus tidak mengakui orang Betawi, tetapi Yesus mengakui hanya orang Israel. Kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal ke-10 ayat 5 sampai ke-6, di mana Yesus melarang ke-12 murid itu dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau janganlah kamu masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada segala domba yang hilang dari Bani Israel. Di mana kita juga bisa melihat di dalam Injil Matius pasal ke-15 ayat ke-24, di mana Yesus mengatakan, tidaklah aku diutus melainkan untuk segala domba yang hilang dari umat Israel. Jadi sungguh sangat kasihan sekali, mimpi-mimpi yang sungguh sangat luar biasa, mimpi-mimpi yang sungguh sangat menggiurkan. Ternyata murtadin tersebut tidak paham tentang Alkitabnya sendiri, bahwa Yesus hanya diutus untuk umatnya, yaitu umat Israel. Yesus tidak diutus untuk orang-orang Betawi. Sungguh sangat kasihan sekali. Jadi murtadin, tolong murtadin, belajarlah lagi. Jangan kalian terlalu banyak bacot dan janganlah kalian terlalu banyak menyesatkan orang-orang. Cukup sudah wahai para murtadin, kebodohan kalian itu. Cukup sudah. Iya, oh gitu Bang. Masing-masing mereka bawa kitab. Kalau Musa itu yang dia bawa kitab Taurat. Kalau Isa Al-Masih yang dia bawa kitab Injil. Injil ya, kabar baik ya. Kabar baik, ya. Yang ketiga kalau Muhammad itu yang dia bawa Al-Quran. Nah, akhirnya ayah pilih pemimpin yang baru, namanya Isa Al-Masih. Nah dia bawa kitab Injil, ayah baca Injil. Ternyata di Injil
Kenapa? Waduh, Isa Al-Masih itu bukan cuma nabi, tapi juru selamat, Pok. Waduh, bayangin kalau kita nggak punya juru selamat, siapa yang mau nyelamatin? Wah, kita juga gak bisa, Bang. Lalu dengan bangganya Murtadin tersebut mengatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih membawa Injil. Lalu kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 35 dan di dalam Injil Markus pasal ke-9 ayat 35, di sana dikatakan bahwa Yesus mengajarkan Injil dari satu kota. Yesus mengajarkan Injil dari satu kota ke kota lainnya di seluruh Galilea. Tetapi kita bisa berpikir dengan logika kita, Injil apakah yang saat itu diajarkan oleh Yesus? Apakah Yesus membawa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes di bawah ketiaknya seperti ini? Tentu saja tidak, karena Injil-Injil itu saat itu belum ditulis. Dan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang ada di tangan saya ini, yang dibangga-banggakan oleh Murtadin tersebut, bukanlah Injil yang diajarkan oleh Yesus saat itu. Ini adalah Injil yang jauh ditulis setelah Yesus sudah wafat dari dunia ini. Jadi itulah kegagalpahamannya para Murtadin tersebut ketika dia membanggakan Injil yang dibawa oleh Isa Al-Masih. Itu bukanlah Injil ini, bukanlah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini, tetapi Injil Yesus ada di dalam ingatannya yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jadi itulah yang harus kita pahami juga, bahwa jangan sampai kita gagal paham dalam memahami apa itu Injil. Jadi Injil itu, Injil yang diajarkan oleh Yesus itu bukanlah Injil Matius, bukanlah Injil Markus, bukanlah Injil Lukas, dan juga bukanlah Injil Yohanes ini. Jadi ketika para Murtadin tersebut membangga-banggakan Yesus dan mengharapkan Yesus itu adalah juru selamat baginya kelak, itu adalah merupakan suatu angan-angan kosong, suatu mimpi saja bagi mereka itu. Karena Yesus itu kelak hanya merupakan juru selamat bagi umatnya, yaitu umat-umat Israel, bukan umat-umat Betawi ataupun umat-umat yang ada di Indonesia ini ataupun seluruh dunia selain Israel. Tetapi Yesus hanya merupakan juru selamat bagi umatnya Israel. Jadi ketika Murtadin tersebut membanggakan bahwa dirinya kelak akan diselamatkan oleh Yesus yang diharapkannya untuk menjadi juru selamatnya, itu adalah merupakan suatu angan-angan kosong dan mimpi-mimpi saja bagi para Murtadin itu. Kita juga bisa melihat di dalam Injil Matius pasal ke-7 ayat 21 sampai seterusnya itu yang akan saya kutip nanti, bahwa kelak orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus dengan memanggil namanya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu serta mengusir setan demi namamu juga? Pada waktu itu Yesus akan mengusir mereka. Saya akan kutipkan dan berikan referensinya kepada para pemirsa di rumah nanti setelah ini. Jadi silakan pemirsa di rumah bisa melihat referensinya di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 dan seterusnya, di mana orang-orang yang menuhankan Yesus, umat-umat Paulus, akan diusir oleh Yesus kelak. Itu adalah merupakan suatu kesedihan dan kerugian dari segala macam kerugian yang akan mereka alami kelak di akhirat. Jadi belajarlah lebih banyak lagi wahai para Murtadin, agar jangan sampai kalian tertipu oleh Paulus. Kalian adalah korban dari strategi kejam Paulus itu. Makanya Pok ya, biasa itu Nabi, jangan sampai salah pilih. Janganlah. Jangan. Oke. Di kitab ayat ada yang bilang gini, banyak orang dia pikir jalannya lurus, nggak tahu ujungnya maut. Nyungsep. Dia Kasian pikir banget. dia udah beragama secara bener, nggak taunya neraka. Aduh, kasihan. Sungguh kasihan sekali. Konsep keselamatan yang benar itu adalah bukan menuhankan ciptaannya, tetapi menuhankan yang menciptakan itu. Ini adalah kutukan bagi umat-umat Paulus. Sedangkan kami umat Islam adalah merupakan suatu umat yang kelak akan menuju kepada keselamatan, karena kami menyembah kepada Tuhan yang menciptakan, bukan menyembah ciptaannya. Sedangkan kalian menyembah ciptaannya. Itu adalah kutukan bagi kalian. Jadi jelas kalian yang menyembah ciptaannya, bukan menyembah kepada yang menciptakan, itu adalah suatu kutukan bagi kalian kelak, di mana kelak kalian akan diusir oleh orang yang merupakan harapan kelak
yaitu Yesus yang kalian harapkan akan menjadi juru selamat, tetapi justru kelak Yesus akan mengusir kalian. Jadi tolonglah bacalah Alkitab dengan lebih seksama lagi, dengan lebih teliti lagi. Sungguh kasihan sekali, sungguh kasihan dan sungguh kasihan sekali kalian, wahai para murtadin. Belajarlah lagi wahai para murtadin. Jadi janganlah kalian terus-menerus berada dalam kesesatan selagi hayat masih di kandung badan. Pelajarilah lagi dan ingatlah apa kata Yesus, carilah kebenaran itu, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Ada banget tuh. Makanya pok ye, jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Oke. Jangan salah pilih. Hati-hati. Kalau salah kita hidup menderita. Jangan salah pilih. Jangan dong. Kalau salah akhirnya kita celaka.